Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Dengan formasi jabatan operator sistem informasi dan administrasi kependudukan, dengan tema administrasi kependudukan yang bersifat khusus. 1. Pada sistem informasi administrasi kependudukan, apa yang dimaksud dengan KTPL? A. KTP elektronik. B. Kartu tanda penduduk elektronik. C. Kartu tanda penduduk elektronik lembaran. D. Kartu tanda penduduk elektronik lokal. Jawaban B. Kartu tanda penduduk elektronik. Pembahasan, KTPL merupakan kependekan dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang digunakan untuk identifikasi individu sebagai penduduk sebuah negara. 2. Pada sistem informasi administrasi kependudukan, apa yang dimaksud dengan IKTP? A. Ekspor kartu tanda penduduk. B. ECMA kartu tanda penduduk. C. Elektronik katulistiwa pijar. D. Elektronik kartu tanda penduduk. Jawaban D. Elektronik kartu tanda penduduk. Pembahasan, IKTP merupakan kependekan dari elektronik kartu tanda penduduk yang menggantikan format KTP konvensional dan menggunakan teknologi elektronik. 3. Salah satu tujuan dari administrasi kependudukan yang bersifat khusus adalah A. Melakukan sensus penduduk secara periodik. B. Memperoleh data penduduk secara akurat dan mutakhir. C. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang terpadu. D. Membangun kepercayaan masyarakat dalam administrasi kependudukan. Jawaban B. Memperoleh data penduduk secara akurat dan mutakhir. Pembahasan, salah satu tujuan dari administrasi kependudukan yang bersifat khusus adalah memperoleh data penduduk secara akurat dan mutakhir agar informasi yang terkait dengan kependudukan dapat terpantau dengan baik. 4. Rekaman data kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan menggunakan teknologi. A. Data mining. B. Database relational. C. Biometric recognition. D. Computer vision. Jawaban C. Biometric recognition. Pembahasan, perekaman data kependudukan dalam sistem administrasi kependudukan menggunakan teknologi biometric recognition, seperti sidik jari, wajah, dan iris mata untuk mengidentifikasi individu secara unik. 5. Salah satu manfaat dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah A. Mempercepat proses pengajuan KTPL. B. Mencegah terjadinya kecurangan dalam administrasi kependudukan. C. Memudahkan proses pencatatan data administrasi kependudukan. D. Mengurangi biaya produksi KTPL. Jawaban B. Mencegah terjadinya kecurangan dalam administrasi kependudukan. Pembahasan, sistem informasi administrasi kependudukan dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dalam administrasi kependudukan melalui validasi data yang akurat dan sistem yang terintegrasi. 6.
Teknologi apa yang biasanya digunakan dalam sistem informasi administrasi kependudukan? A. Artificial Intelligence. B. Virtual Reality. C. Blockchain. D. Internet of Things. Jawaban C. Blockchain. Pembahasan, teknologi yang sering digunakan dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah blockchain, teknologi terdistribusi yang dapat menyimpan data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. 7. Jumlah penduduk sebuah negara dapat diketahui melalui proses A. Register penduduk. B. Verifikasi penduduk. C. Cetak data penduduk. D. Sensus penduduk. Jawaban D. Sensus penduduk. Pembahasan, jumlah penduduk sebuah negara dapat diketahui melalui proses sensus penduduk, yaitu pengumpulan data secara komprehensif tentang penduduk yang dilakukan dalam periode tertentu. 8. Salah satu kelemahan dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah A. Membutuhkan biaya investasi yang tinggi. B. Sulit dalam mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda. C. Memperlambat proses administrasi kependudukan. D. Tidak akurat dalam mencatat data penduduk. Jawaban B. Sulit dalam mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda. Pembahasan, salah satu kelemahan dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah sulitnya mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu sistem yang terpadu. 9. Salah satu fitur penting dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah A. Antivirus. B. Data encryption. C. User authentication. D. Data recovery. Jawaban C. User authentication. Pembahasan, user authentication autentikasi pengguna merupakan fitur penting dalam sistem informasi administrasi kependudukan untuk memastikan bahwa individu yang mengakses data adalah pihak yang berwenang. 10. Dokumen apa yang umumnya dibawa saat mengurus administrasi kependudukan? A. Surat izin kerja. B. Surat perjanjian kerja. C. Kartu keluarga. D. Kartu anggota partai politik. Jawaban C. Kartu keluarga. Pembahasan, kartu keluarga umumnya dibawa saat mengurus administrasi kependudukan karena di dalamnya terdapat informasi mengenai anggota keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses administratif. 12. Pada sistem informasi administrasi kependudukan, apa yang dimaksud dengan data kependudukan? A. Informasi mengenai penduduk di suatu wilayah. B. Informasi mengenai kehidupan sosial ekonomi penduduk. C. Informasi mengenai sejarah keluarga penduduk. D. Informasi mengenai kecelakaan penduduk. Jawaban A. Informasi mengenai penduduk di suatu wilayah. Pembahasan, data kependudukan adalah informasi yang berkaitan dengan jumlah penduduk, demografi, status pernikahan, alamat, dan informasi lainnya yang relevan tentang penduduk di suatu wilayah. 13. Manfaat penting dari sistem informasi administrasi kependudukan berbasis elektronik adalah A. Memungkinkan pemantauan kehadiran penduduk dalam waktu nyata. B. Meningkatkan kecepatan dalam pelayanan administrasi kependudukan. C. Meminimalisir penyalahgunaan data penduduk. D. Mengurangi biaya produksi kartu tanda penduduk. Jawaban C. Meminimalisir penyalahgunaan data penduduk. Pembahasan, sistem informasi administrasi kependudukan berbasis elektronik dapat meminimalisir penyalahgunaan data penduduk melalui fitur perlindungan dan enkripsi data yang lebih kuat. 14. Proses manajemen data dalam sistem informasi administrasi kependudukan meliputi A. Perekaman, pengolahan, dan penyimpanan data. B. Pengadaan, penyaringan, dan pengaturan data. C. Pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian data. D. Penggalian, penilaian, dan pengoperasian data. Jawaban A. Perekaman, pengolahan, dan penyimpanan data.
Pembahasan, proses manajemen data dalam sistem informasi administrasi kependudukan meliputi perekaman input data, pengolahan processing data, dan penyimpanan storage data untuk digunakan dalam proses administratif. 15. Apa yang dimaksud dengan konsep single identity number dalam administrasi kependudukan? A. Konsep penggunaan satu nomor identitas tunggal untuk setiap individu. B. Konsep keamanan data tunggal dalam administrasi kependudukan. C. Konsep bahwa setiap individu hanya boleh memiliki satu identitas diri. D. Konsep bahwa nomor identitas hanya dapat digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan. Jawaban A. Konsep penggunaan satu nomor identitas tunggal untuk setiap individu. Pembahasan, konsep single identity number adalah konsep penggunaan satu nomor identitas tunggal, seperti NIK atau KTP, untuk setiap individu dalam administrasi kependudukan. 16. Apa yang dimaksud dengan verifikasi data penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan? A. Proses memastikan keaslian data penduduk yang diinput ke dalam sistem. B. Proses memadukan data dari berbagai sumber untuk menciptakan data yang akurat. C. Proses memperbarui data penduduk pada interval yang teratur. D. Proses memisahkan data yang tidak valid atau tidak relevan dari data penduduk. Jawaban A. Proses memastikan keaslian data penduduk yang diinput ke dalam sistem. Pembahasan, verifikasi data penduduk adalah proses memastikan keaslian dan keakuratan data penduduk yang diinput ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan untuk mencegah data yang tidak valid atau palsu masuk ke dalam database. 17. Salah satu kelebihan perekaman data kependudukan dalam sistem informasi adalah A. Memudahkan pencetakan kartu penduduk secara kolektif. B. Menghindari kesalahan manusia dalam pencatatan data. C. Membatasi akses data penduduk hanya kepada petugas administrasi. D. Mengurangi biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban B. Menghindari kesalahan manusia dalam pencatatan data. Pembahasan, perekaman data kependudukan dalam sistem informasi dapat menghindari kesalahan manusia dalam pencatatan data karena prosesnya dilakukan secara elektronik dan otomatis. 18. Manfaat dari sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web adalah A. Memudahkan aksesibilitas bagi pengguna yang berbeda. B. Meningkatkan kecepatan pemrosesan data. C. Mengurangi kerentanan terhadap serangan siber. D. Mengurangi biaya infrastruktur komputer. Jawaban A. Memudahkan aksesibilitas bagi pengguna yang berbeda. Pembahasan, sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web memudahkan aksesibilitas bagi pengguna yang berbeda dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. 19. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan? A. Melakukan backup data secara teratur. B. Memberikan akses data kepada pihak yang berwenang. C. Mengubah kata sandi secara berkala. D. Menyalin data penduduk ke media penyimpanan eksternal. Jawaban A. Melakukan backup data secara teratur. Pembahasan, salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah dengan melakukan backup data secara teratur untuk menghindari kehilangan data akibat kegagalan sistem atau bencana. 20. Apa yang dimaksud dengan data integritas dalam sistem informasi administrasi kependudukan? A. Kepercayaan terhadap data penduduk yang tersimpan dalam sistem. B. Keutuhan data penduduk yang tidak rusak atau berubah. C. Keakuratan data penduduk dalam hal kesesuaian dengan kenyataan. D. Kecepatan akses data penduduk dalam sistem. Jawaban B. Keutuhan data penduduk yang tidak rusak atau berubah. Pembahasan, data integritas dalam sistem informasi administrasi kependudukan mengacu pada keutuhan data penduduk yang tidak rusak, tidak hilang,
dan tidak berubah, sehingga informasi yang diberikan tetap akurat dan dapat diandalkan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.